Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firdaus, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan presentasi bab 4 mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, nama saya Melia Fajri dengan NIM 17066622005. Nama saya Siva Aprilia dengan NIM 17134222064. Nama saya Artiadi, NIM saya 171442214. Nama saya Maharani Dewi, NIM saya 171342208. Nah, yang pertama kita akan membahas makna agama. Menurut bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gama berarti kacau. Agama adalah peraturan yang bertujuan membuat manusia menuju keteraturan dan ketertiban, serta terhindar dari kekacauan. Sedangkan menurut pandangan Islam, agama adalah seperangkat aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kedudukan dan fungsi simbol serta ritual keagamaan. Dimulai dari kedudukan agama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 menyebutkan bahwa umumnya agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan mendapat perlindungan hukum adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusius. Kedudukan agama dibagi dua, ada kedudukan agama dalam kebenaran. Menurut pengetahuan, agama adalah kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia. Menurut ilmu kedudukan, agama adalah kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu akar permasalahan yang harus segera diselesaikan. Menurut filsafat, agama adalah kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil nakli ataupun akli. Menurut agama adalah suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kedudukan agama dalam perilaku manusia. Itu berawal dari hati serta akal. Hati menjadi tempat penguat sifat serta sifat sikap seseorang akan menghadapi suatu kebenaran. Akal merupakan untuk berpikir apakah yang akan didapat benar ataupun salah. Kemudian, fungsi simbol agama. Simbol keagamaan merupakan semua atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Simbol-simbol yang terpada pada setiap agama merupakan sumber tekstual keagamaan yang memiliki variasinya masing-masing sesuai dengan maknanya. Fungsi dari simbol keagamaan adalah sebagai suatu variasi dari suatu pola interpretasi para penganut agama tentang simbol-simbol tersebut. Simbol keagamaan memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran manusia serta pada hakikatnya menawarkan suatu pedoman hidup yang unik dan realistik bagi manusia. Berikut adalah simbol-simbol keagamaan terbesar di dunia. Kemudian ritual agama. Ritual adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama yang di mana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Ritual keagamaan ditunjukkan pada setiap manusia yang memiliki serta menganut agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang ketiga, ritual keagamaan memiliki makna lain yaitu ibadah supaya lebih dekat dengan Tuhan dan merasa memiliki hati yang tenang. Next. Ya, jadi sekarang adalah keanekaragaman, pemahaman, dan sikap beragama. Nah, agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan, atau sekumpulan norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak. Kebenaran. Pandangan yang beragam itu sebenarnya semakin menunjukkan adanya kesatuan di antara para penganut agama-agama yang semakin intuitif telah ditangkap oleh Schleiermacher ketika ia mengatakan bahwa semakin besar kemajuan dalam agama. Next slide. Nah, sekarang adalah nilai keagamaan dalam pendidikan dan keluarga. Maaf, ini salah tulis. Nah, pendidikan agama dalam pendidikan masa kini pun memiliki peranan yang sangat penting untuk pembinaan akhlak para siswa. Siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat yang ada, serta menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Begitupun juga sebaliknya di dalam keluarga dan juga pekerjaan. Next slide.
Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan ta'abudi dan juga ta'akuli. Apa itu ta'abudi? Ta'abudi adalah berasal dari kata ubudiyah, yaitu menggambarkan diri, namun ta'abudi memiliki istilah lain, yaitu menurut terminologi ketentuan hukum di dalam nas, Al-Quran, dan juga sunnah, yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan jika ta'akuli, yaitu sesuatu yang masuk akal ataupun rasional, hal ini memungkinkan diberikan agar manusia memetik kemaslahatan dari hukum-hukum alam. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ta'abudi adalah segala ketentuan hukum Islam yang harus atau mutlak ditaati oleh seseorang hamba sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ta'akuli yaitu ketentuan hukum Islam yang diterima dan ditaati oleh seseorang hamba karena adanya maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya adalah elemen-elemen peradaban dalam agama. Itu ada nilai-nilai Islam, kewirausahaan, kepemimpinan, kemampuan manajemen, jaringan kemitraan, kemampuan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi. Juga praktik-praktik keberagaman dan implikasinya terhadap peradaban. Itu seperti menerapkan ajaran agama Islam di lingkungan masyarakat sekitar, berperilaku seperti yang diajarkan oleh agama, saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.